Namun, sebagai orang kuat tertinggi dari Teran, kamu bertindak sembrono di dunia kuno dan dunia surgawi, dan bahkan mengusir tim penegak hukum dari Dewan Teran. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu, tetapi kamu telah melanggar aturan Dewan Teran, dan aku tidak punya pilihan selain membawamu. Selama kamu patuh dan pergi ke Dewan Teran bersamaku, aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu. Bagaimana? Kata penguasa Tianhe dengan sangat santai. Dia tidak berpikir bahwa Shen Gong Zizun memiliki kualifikasi untuk melawan dirinya sendiri. Dia adalah seorang veteran tertinggi, dan meskipun Shen Gong Zizun kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah Tianzun yang belum lama menerobos ranah Zizun, bagaimana bisa dibandingkan dengannya. Shen Gong Zizun melihatnya dari kejauhan, dan tidak berani gegabah. Karena, reputasi penguasa Tianhe jauh lebih menakutkan daripada Raja Raksasa dalam hal status dan kekuatan, dan dia adalah tulang punggung Dewan Teran. Kebetulan saya telah berkonsentrasi untuk mundur selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh saya dari orang yang begitu kuat seperti penguasa Tianhe. Gumam Shen Gong Zizun menatap sungai besar di kejauhan dan melonjak dengan semangat bertarung. Hah? Apakah kamu bahkan ingin melawanku? Ucap penguasa Tianhe berseru. Kenapa? Tidak bisa. Saya mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan yang mencapai langit, dan sangat kuat di antara anggota Teran kita. Saat itu, saya ingin memahami kekuatan Anda, tetapi sayangnya celah wilayahnya terlalu besar. Sekarang, karena saya telah menembus yang tertinggi, tentu saja saya ingin melihat reputasi Anda. Ucap Shen Gong Zizun menatap penguasa Tianhe sambil tersenyum. Hahaha, ini sangat menarik, Tuan Shen Gong, kamu layak menjadi penguasa Tiangong. Kamu sangat berani dan sombong. Ucap penguasa Tianhe tertawa terbahak-bahak, tapi, apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini? Kata penguasa Tianhe matanya tenggelam, meledak, dan tiba-tiba ada kekuatan besar yang mekar di tubuhnya. Sekarang, di langit, serangkaian sosok muncul. Itu adalah orang-orang kuat dari surga Teran, dan Qin Chen serta Master Pedang Abadi juga telah tiba. Selain mereka, Ji Wuxu, Ji Ruyu dan yang lainnya juga telah mendekat. Merasakan aura penguasa Tianhe, Qin Chen memadatkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Penguasa Tianhe memiliki aura yang menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Wujin, Ji Tianguang, dan bahkan Raja Raksasa. Bisakah Tuan Shen Gong menahannya? Tuan Shen Gong Zizun, ucap Qin Chen keluar melalui transmisi suara. Jika benar-benar dia harus bertarung, bahkan jika kalah, dia akan bertarung sampai mati dan tidak akan membiarkan Shen Gong Zizun menanggungnya sendirian. Setidaknya, dia masih memiliki kekuatan pedang dari leluhur Jian. Setelah dibebaskan, penguasa Tianhe mungkin tidak dapat menolaknya. Lagi pula, leluhur Jian adalah leluhur paviliun pedang Tongtian di zaman kuno. Dari segi kekuatan dan status, dia setidaknya kuat seperti leluhur iblis abisal. Shen Gong Zizun juga merasakan napas Qin Chen, dan segera mentransmisikan suara, tetaplah di surga, jangan keluar, dan istirahatlah. Penguasa Tianhe tidak berani memasuki surga saat ini, itu akan menyebabkan langit berguncang, runtuh dan hancur. Adapun bagi saya, hehe, penguasa Tianhe tidak akan membuat saya mundur. Suara Shen Gong Zizun turun, tiba-tiba tersenyum, menatap penguasa Tianhe, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, jangan bicara omong kosong, waktuku sangat berharga. Teriak Shen Gong Zizun secara langsung, matanya meledak dengan cahaya substantif yang terlihat dengan mata telanjang, menggelegar, mendominasi, dan membubung ke langit. Di sisi lain, tiba-tiba senjata mirip palu perang muncul di tangan penguasa Tianhe, dan senjata mirip palu yang sama muncul di tangan lainnya. Kedua palu itu berwarna perunggu dengan lingkaran cahaya emas mengalir di dalamnya. Harta paling berharga di antara harta tertinggi. Gumam Shen Gong Zizun terpana, dia adalah seorang pengrajin, dan dia secara alami mengetahuinya. Di kejauhan, orang-orang dari tim penegak hukum lainnya di tempat kejadian, serta banyak Master Tianzun, dengan cepat berpencar, menyaksikan dari kejauhan, dan mereka tidak berbicara atau berbaur. Pertempuran yang tertinggi sangat jarang terjadi, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Orang-orang dari tim penegak hukum sangat bersemangat, bertepuk tangan, dan mereka sangat percaya pada kekuatan penguasa Tianhe. Ambil 3 langkah dariku, dan aku tidak akan menangkapmu.
Kurasa, kamu sebagai penguasa Aula Tiangong tidak akan mengkhianati Teran kita. Kamu pasti akan pergi ke Dewan Teran dengan sendirinya. Jika kamu bisa menghentikanku, aku akan memberimu kesempatan ini. Langkah pertama, tepat ketika suara penguasa Tianhe terdengar, dia langsung bergerak. Awalnya, penguasa Tianhe masih berada di alam semesta yang jauh dengan proyeksi yang menjulang tinggi, tetapi sekarang dia bergerak. Pemandangan sungai besar melintasi langit dalam sekejap, dan langsung memaksa ke Shen Gongzizun. Aula harta karun tersembunyi di tubuh Shen Gongzizun tiba-tiba ditampilkan, dan harta karun tertingginya ditampilkan untuk pertama kalinya, dan itu berubah menjadi Streamer untuk bergegas pergi. Kunci! Teriak Shen Gongzizun meraung dan menggedor, dan tubuh fisiknya langsung melejit hingga puluhan ribu kilometer. Ini adalah kekuatan magis yang dikembangkan oleh Supreme Origin, dan dia segera menggunakan trik terkuatnya, dan kekuatan Supreme yang terbakar melonjak. Bergegas ke aula harta karun di atas kepalanya. Aula harta karun tersembunyi yang luas tiba-tiba bersinar, dan rantai warna-warni tersapu dalam sekejap. Rantai itu menembus udara, kekuatannya mengerikan, langsung berubah menjadi Skynet yang padat, dan menghalangi penguasa Tianhe. Langit yang penuh dengan rantai menghasilkan pusaran yang berputar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Aula harta karun bergemuruh, dan kekuatan yang mekar membuat semua orang yang hadir berubah warna. Tapi palu perang yang dipegang oleh penguasa Tianhe tampak seperti petir dalam sekejap. Dua pita perunggu dengan cepat membombardir rantai yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat bertabrakan. Penguasa Tianhe yang memegang dua palu perang langsung terbang mundur, dan Shen Gongzizun juga mundur beberapa langkah berturut-turut. Luar biasa, gumam penguasa Tianhe, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, itu benar-benar dapat menghalangi langkahku, hahaha, tidak heran begitu sombong. Ucap penguasa Tianhe memimpin sepasang palu perang, dan tekanan menyebar ke seluruh dunia. Aku meremehkanmu, blokade lapangan sungai panjangku jelas tidak cukup untuk menekanmu. Sebaliknya, itu membuatku dirugikan, hanya dengan tangan ini kamu cukup untuk berada di puncak daftar di antara yang paling kuat. Datang dan jemput jurus keduaku, jurus ini adalah kekuatan supernatural tertinggi yang kuciptakan. Suara menembus langsung ke dalam pikiran Shen Gongzizun. Pemberontakan jiwa, teriak penguasa Tianhe bergerak lagi. Diam-diam, bayangan megah dari sungai besar mengalir langsung ke Shen Gongzizun. Bersama dengan Warhammer, dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, membentuk dunia yang gelap, seolah-olah berada di dalam sungai besar. Hah? Domain macam apa ini? Domain Tianhe yang terkenal dari penguasa. Tianhe ini adalah kejutan rahasia. Gumam Shen Gongzizun terkejut. Membawa kekuatan mengerikan dari Tianhe yang tak ada habisnya, palu perang itu seperti dua dunia, langsung menghantam Shen Gongzizun. Hancurkan untukku, teriak Shen Gongzizun mengertakkan gigi dan menyapanya secara langsung. Aula harta karun melayang di atas kepalanya, mekar dengan pelangi, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan langit yang penuh dengan rantai dengan cepat bergabung dan tersapu, dan seluruh dirinya, seperti dewa perang, menyerang dengan paksa. Shen Gongzizun merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan tumbukan yang kuat mengenai rantai aula harta karun, dan kemudian diteruskan ke aula harta karun melalui rantai tersebut. Namun, setelah dua lapis pelemahan, tidak ada lagi ancaman, namun dampaknya masih membuat Shen Gongzizun mundur langsung ke belakang, membentur, dan kekosongan di belakang hancur. Namun, Shen Gongzizun masih melawan, dan tubuhnya semegah dewa. Hah? Kamu menolaknya lagi? Gumam penguasa Tianhe menatap Shen Gongzizun, matanya serius, dan kekuatan Shen Gongzizun melebihi harapannya. Tampaknya istana di atas kepalamu juga harus menjadi keberadaan yang tidak lemah dalam harta tertinggi. Jika tidak, tidak mungkin untuk menahan seranganku. Ucap penguasa Tianhe menatap istana di atas kepala Shen Gongzizun, yang memancarkan aura menakutkan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sangat melemah saat melewati istana ini. Shen Gongzizun juga memandang penguasa Tianhe. Mencibir di dalam hatinya, dua langkah telah berlalu, apakah ada langkah ketiga? Kata Shen Gongzizun dengan bangga. Dua jurus pamungkas Lord of Tianhe gagal memenangkannya, itu hanya melukainya, dan cederanya masih sangat ringan. Pada levelnya, cedera seperti itu tidak ada artinya sama sekali.
Banyak orang yang menonton di kejauhan semuanya menghirup udara dingin. 2 trik. Penguasa Tianhe bahkan belum memenangkan Shen Gong Zizun. Bukankah Shen Gong Zizun itu hanyalah Tianzun yang belum lama ini menerobos ranah Zizun? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Semua orang tampak terkejut dan terpana. Baiklah, kamu bisa menghentikanku dengan 2 gerakan, kamu cukup membuatku menganggapnya serius, tapi gerakan ketiga ini tidak mudah untuk dilawan seperti sebelumnya. Kata penguasa Tianhe dengan bangga. Nafas yang mengerikan naik dari penguasa Tianhe. Samar-samar, di belakang sosok penguasa Tianhe yang menjulang tinggi, Tianhe yang luas muncul. Tianhe ini, luas dan tak terbatas, sepertinya menutupi seluruh alam semesta. Begitu sungai surgawi ini keluar, ia berguncang selamanya, dan alam semesta bergemuruh. Orang ini, sepertinya dia tidak lemah, dia benar-benar mengolah tubuh di luar Dharma. Sue Zhengzu, beberapa metodenya mirip dengan milikmu. Ucap Hong Huang Zulong di dunia kekacauan berkata sambil tersenyum. Memang benar ada sesuatu di dalamnya, menggabungkan tubuh fisik dengan khazanah hukum untuk membentuk tubuh di luar hukum. Sungai Tianhe dan tubuh itu abadi, tetapi dibandingkan dengan sungai darahku, itu masih jauh di belakang, tidak pada level sama sekali. Selama aku mendapatkan kembali 1% dari kekuatanku, aku bisa menelannya dalam 1 gigitan. Kata Sue Zhengzu tersenyum dengan jijik. Tubuh di luar hukum. Ucap Qin Chen bertanya, Tuanku, tubuh di luar hukum menggunakan harta khusus untuk membawa jiwa dan membiarkan jiwa menyatu dengan harta. Jika harta itu abadi, jiwa tidak akan mati. Ucap Sue Zhengzu tersenyum. Apakah ada metode seperti itu? Ucap Qin Chen tertegun. Ini hanya karena tubuh fisik dari beberapa ras tidak cukup kuat. Jadi metode yang saya buat terlalu jauh tertinggal ketika bawahan lahir di kekacauan sungai darah untuk muncul secara spiritual. Kata Sue Zhengzu dengan bangga. Di sisi lain, nafas penguasa Tianhe benar-benar terkunci di dalam Shen Gong Zizun. Penguasa Tianhe mundur dan langsung bergabung ke dalam sungai surgawi yang luas. Seluruh sungai surgawi berubah menjadi raksasa setinggi miliaran kaki, menjulang tinggi di dunia ini. Sepasang palu besar, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, cahaya perunggu yang menyilaukan, menyelimuti segalanya. Kekuatan kedua palu perang meroket, dan tiba-tiba jatuh. Warhammers langsung menjadi kabur. Sebuah sungai yang sangat mempesona mengalir melalui alam semesta. Aliran sungai yang cerah dan mempesona, tampaknya lambat, tetapi telah mencapai di depan Shen Gong Zizun. Sungai yang tampak lambat dan cerah membuat Shen Gong Zizun seolah menghadapi tsunami alam semesta. Shen Gong Zizun bahkan merasa putus asa saat menghadapinya. Dia dengan kuat mengusir emosi negatif ini. Ini bukanlah serangan jiwa, tetapi serangan yang sempurna sampai tingkat tertentu, yang membuat orang merasa putus asa. Tentu saja, Shen Gong Zizun memiliki kemauan yang kuat, langsung mengeluarkan emosi negatif, dan sepenuhnya mempromosikan aula harta karun di atas kepalanya. Aula harta karun bergetar hebat, meledak, dan dunia berguncang, menutupi Shen Gong Zizun. Sungai yang cerah mengalir deras ke aula harta karun dengan panik, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di aula harta karun. Di rantai, sinar cahaya mekar, sangat kuat, dan dia hanya menahan benturan sungai. Aula harta karun stabil seperti gunung Tai. Namun, setelah dilemahkan berkali-kali oleh dampak yang luar biasa, setiap bagian dari kekuatan tertinggi di dalam tubuh masih bergetar. Dampak kekerasan membuat Shen Gong Zizun langsung terbang menjauh, seolah-olah dia telah dirusak, dan kemudian dia berhenti di kejauhan. Shen Gong Zizun memiliki gelombang besar di hatinya, dia benar-benar terkejut, tetapi dia menggunakan aula harta karun untuk menahan gerakan ini terlebih dahulu, dan kemudian mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahannya. Dia masih kehilangan 1% dari sumbernya. Jika dia tidak memiliki aula harta karun untuk melawan, tetapi menggunakan harta karun biasa untuk melawan, dia khawatir dampaknya akan meningkat 1 tingkat lagi. Satu gerakan benar-benar dapat menghancurkan 1/10 dari asalnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak banyak sumber 1/10, itu benar-benar hal yang menakutkan bagi yang tertinggi kehilangan 1/10 dari sumbernya. Ini sama dengan mengatakan bahwa satu gerakan bisa sangat melukainya. Beberapa trik bisa membuatnya jatuh dan dibantai. Dia terkejut, dia tidak tahu, penguasa Tianhe bahkan lebih terkejut. Penguasa Tianhe, yang sangat tenang, benar-benar terkejut.
Dia sekarang berdiri di tempat yang tinggi di antara yang tertinggi. Yang pertama, dia dianggap sebagai yang tertinggi yang menjadi terkenal sejak dini. Kedua, dia telah mengolah tubuh di luar hukum, kekuatan supernatural tertinggi khusus, dalam hal kekuatan tempur, sangat menakutkan untuk disebut di antara yang tertinggi. Kombinasi kedua skill ini terlihat sederhana, namun nyatanya, dua kekuatan mengerikan itu sulit untuk mengerahkan kekuatannya secara bersamaan. Langkah ini, itu membuatnya benar-benar kuat di alam semesta dan menjadikannya posisi khusus di tim penegak hukum. Dia adalah pemimpin dalam tim penegakan hukum Dewan Teran. Karena dia memiliki sarana dan ancaman untuk benar-benar menjatuhkan yang tertinggi. Tapi sekarang, dengan jurus terkuatnya, dia gagal melukai Shen Gong Zizun, bahkan nafas Shen Gong Zizun hanya sedikit melemah, hanya 1%, bahkan tidak terlalu melemah. Langkahku ini menghabiskan banyak sumber daya, tapi sepertinya itu tidak mengalami banyak kerugian. Gumam penguasa Tianhe terkejut. Apa nama gerakan ini? Ucap Shen Gong Zizun di kejauhan mengeluarkan suara. Pemusnahan di bawah sungai. Ucap penguasa Tianhe berseru. Luar biasa, itu sangat kuat, aku mengaguminya. Seperti yang diharapkan, layak menjadi penguasa Tianhe. Ucap Shen Gong Zizun diam-diam menghela nafas. Blokir trik saya, lukanya sangat kecil, kamu bisa pergi ke Dewan Teran sendirian, tim penegak hukumku tidak akan menyerangmu lagi. Saya sudah memberitahu beritanya, tetapi jika Anda tidak pergi ke Dewan Teran, lain kali tim penegak hukum saya akan mengambil tindakan, saya khawatir itu akan berlangsung selamanya. Pada saat itu, saya tidak akan semudah berbicara seperti hari ini. Ucap penguasa Tianhe menatap Shen Gong Zizun dan berkata lagi, trik sebelumnya bukanlah trik terkuat saya. Setelah trik terkuat saya dilakukan, asal saya sendiri juga akan rusak. Maka, Anda tidak akan seberuntung itu. Selain itu, tindakan tim penegak hukum kali ini diperintahkan oleh Dewa Leluhur. Saat Anda pergi ke Dewan Teran, perhatikan. Dewa Leluhur tidak semudah berbicara seperti saya. Kata penguasa Tianhe tiba-tiba mengirimkan suara. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan sungai surgawi yang tak berujung, berubah menjadi streamer dan langsung terbang. Terima kasih, ucap Shen Gong Zizun melengkungkan tangannya. Penguasa Tianhe jelas tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan dirinya sendiri, dan akhirnya mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah perintah Dewa Leluhur. Dewa Leluhur, sosok pemimpin sejati dari manusia purba, ada banyak orang kuat dari tingkat ini di ras manusia purba. Sangat disayangkan bahwa selama perang pertama di zaman kuno, ras manusia purba tiba-tiba lengah oleh iblis yang berlatih dengan ras gelap. Selain itu, orang-orang kuat umat manusia tidak sempat bereaksi, yang secara langsung menyebabkan banyak orang kuat tumbang. Ras manusia mundur dengan mantap dan terus bertahan. Dalam proses ini, Dewa Leluhur menjadi keberadaan tingkat pemimpin umat manusia, namun kemudian, kebangkitan Xiaoyao Zizun membuat keberadaan Dewa Leluhur dipertanyakan. Tuan Tianhe, ucap Tianzun dari tim penegak hukum lainnya buru-buru berteriak. Mengapa? Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Ucap penguasa Tianhe menoleh dan menatap mereka. Orang-orang kuat dari tim penegak hukum tampak getir. Mereka menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak mau melihat Shen Gong Zizun, tetapi dia hanya bisa pergi dengan cepat bersama penguasa Tianhe. Tuan Tianhe, Shen Gong Zizun bergumam dalam hati, dan dia memahami kesenjangan antara dirinya dan kekuatan menengah tertinggi. Setidaknya, orang kuat setingkat penguasa Tianhe belum bisa mempermalukannya. Shen Gong Zizun berbalik dan terbang lurus ke arah Qin Chen. Hall Master Shen Gong, ucap Qin Chen terbang keluar dan memberi hormat. Apakah kamu telah melakukan hal-hal tentang surga? Ucap Shen Gong Zizun memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan setelah melihat sekeliling, dia merasakan nafas tubuh Qin Chen, kamu benar-benar berhasil menerobos. Kata Shen Gong Zizun tersenyum. Terima kasih kepada Master Shen Gong. Ucap Qin Chen juga tersenyum. Kalian berdua juga membuat terobosan, lumayan. Ucap Shen Gong Zizun memandang Ji Wuxu dan Ji Ruyu dan berkata lagi, kebetulan saya memiliki dua wakil master yang lebih sedikit dalam Tian Gong saya. Jika kalian berdua bersedia, kalian dapat mengambil pos tersebut. Apa? Wakil kepala aula. Gumam Ji Wuxu dan Ji Ruyu sama-sama terpana. Seolah mengetahui keraguan di hati mereka, Shen Gong Zizun berkata tersenyum,
jika saya mengatakan Anda bisa, Anda harus bisa. Kemudian Shen Gongzizun menatap Master Pedang Abadi, kamu, dari Paviliun Pedang Surgawi bukan? Junior ini eternal, Junior telah melihat Tuan Aula Shen Gong. Ucap Master Pedang Abadi buru-buru memberi hormat. Harta karun tertinggi melebur ke dalam tubuh, dan itu juga merupakan jalan tubuh di luar hukum. Sepertinya ada orang yang berhasil di Paviliun Pedang Tongtian. Ucap Shen Gongzizun tersenyum, dan sekilas terlihat jelas bahwa tubuh Master Pedang Abadi adalah harta karun tertinggi. Paviliun Pedang Tongtian tidak lebih lemah dari keberadaan Tian Gong di zaman kuno, dan harta Paviliun Pedang Tongtian sangat luar biasa.